salah satu program community yang ada di Superindo. Dari tahun 2017, nah udah lumayan ya, 3 tahun ya gitu. Jadi nanti untuk sementara kita kelas berkebunnya virtual dulu, sambil menunggu nanti kita akan buka kelas kembali untuk off-air di kebun gitu ya. Tapi kita tunggu dulu situasi dan kondisinya sambil kita perbaiki kebun kita. Jadi Superindo Berkebun ini saat ini ada di 4 lokasi. Ada di Bogor, di Pabuaran Bogor, Superindo Pabuaran Bogor. Kemudian ada di Superindo Ujung Berung Bandung. Kemudian ada di Superindo RE Marta Dinata Tangerang Selatan. Dan juga Superindo Wibawa Mukti yang ada di Bekasi. Coba yang anggota komunitas di masing-masing area, lambaikan tangan. Ih, pada malu-malu ya. Oke, nah selain program Superindo Berkebun, sebenarnya banyak sekali program-program yang kami adakan gitu ya. Salah satunya yang nanti kita akan konekkan dengan program Superindo Berkebun adalah bagaimana Superindo itu kita mengelola sampah organik yang ada di toko. Jadi mungkin teman-teman yang ada di grup WA kemarin juga bahas banyak sampah organik ya. Ya betul, kita sudah kelola itu. Kita juga kerjasama dengan beberapa mitra dan memang nanti hasil akhirnya adalah pupuk. Nah pupuk itu nanti akan kita gunakan. Jadi untuk Superindo yang ada food gardennya nanti kita akan coba untuk pergunakan pupuk itu. Dan memang selain juga tim kami di toko juga ada komposter tersendiri gitu ya. Jadi beberapa dan juga kami kerjasamakan untuk pengelolaan sampahnya dengan BSF. Jadi nanti outputnya adalah pupuk gitu ya. Nah, untuk kali ini kita berkolaborasi dengan PT East West Seed Indonesia, Ewindo. Pada tahu nggak ya Ewindo itu apa ya? Atau pasti kalau mampir ke Superindo, pasti salah satunya adalah beli benih cap panah merah. Nah, itu adalah PT East West Seed Indonesia. Jadi kelas hari ini itu namanya kelas virtual berkebun, waktunya Indonesia Berkebun. Nah, kedepannya nanti akan ada seri-seri kelas lain. Jadi kita nanti rencananya akan buat ada seri dokter kebun, ada seri lihat kebunku. Itu nanti tunggu tanggal mainnya. Untuk ini kelas waktunya Indonesia Berkebun, kita bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman dari Ewindo Cap Panah Merah. Jadi hari ini ada Kang Fatur Rahman dan Kang Iqbal yang akan sharing. Nah, kenapa sih judulnya Berkebun Riang walau hujan datang? Jadi maksudnya bukan saking riangnya berkebun terus tiba-tiba jadi hujan begitu ya. Tapi memang kita lihat belakangan ini sudah mulai masuk musim penghujan. Jadi kita harus tahu sebenarnya harus diperhatikan apa sih ketika musim hujan datang. Jadi kebun kita tuh bisa tetap produktif, tetap maksimal. Nah nanti ada Kang Fatur Rahman dan Kang Iqbal dari tim Ewindo, tim Urban Farming Ewindo yang akan sharing. Nah, hari ini nanti Kang Fatur Rahman akan sedikit sharing. Jadi kalau tadi tak kenal mata saya, jadi teman-teman juga harus tahu kalau beli cap panah merah tuh apa sih, di story belakangnya ada apa sih, nanti Kang Fatur Rahman akan cerita. Dan berikutnya nanti terkait dengan tips and trick ya, tips and trick untuk yang berkebun di musim hujan gitu nanti akan dibawakan oleh Kang Iqbal. Oke, saya serahkan dulu panggung untuk Kang Fatur. Silakan Kang Fatur. Oke. Ya, silakan Kang Fatur. Terima kasih Pak Arya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Superindo Berkebun, terutama Pak Arya yang sudah menginisiasi kolaborasi ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti yang tadi disampaikan, mungkin untuk menyikat waktu, sesi pertama ini kebetulan saya dapat jatah sekitar 15 menit untuk sharing mengenai urban farming.
Nah, urban farming ini saya spesifikasikan untuk urban farming yang kami lakukan di PT ISU Exit Indonesia. Seperti apa? Saya langsung share saja ya. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Jadi saya biasanya membuat judul ini tuh membangun kota melalui urban farming tuh artinya adalah bahwa kita tahu bahwa kota-kota yang ada di Indonesia di saat ini adalah berada pada ketinggian sekitar 100 sampai 600. Jadi ada di dataran menengah sampai dataran rendah. Memang mayoritas adalah di dataran rendah. Jadi memang ini agak sedikit agak sedikit tantangan buat kita tim urban farming karena harus memilih beberapa varietas yang cocok untuk perkotaan di Indonesia. Karena kota-kota besar yang ada di Indonesia mayoritas ada di dataran rendah. Nah, membangun kota melalui urban farming ini sebenarnya hanya sedikit dari alternatif saja yang kami lakukan supaya teman-teman yang ada di perkotaan ini terakomodir terutama dalam pemilihan atau dalam ketersediaan benih, karena kita fokusnya adalah perusahaan penyedia benih sayuran. Oke, next. Sebelum saya mulai, saya akan sedikit kasih gambaran mengenai perusahaan kami ya. Jadi eWindow ini adalah singkatan dari ISU Exit Indonesia. Nah, saat ini kemarin tanggal 20 sebenarnya sekitar 1 sampai 20 itu sebenarnya adalah puncak dari perayaan 30 tahun eWindow. Jadi sekarang sudah 30 tahun kami melayani petani Indonesia. Nah, informasinya adalah kami didukung sekitar 1.000 karyawan putra-putri bangsa. Ini sudah 100% manajemennya kita sudah pakai, semuanya pakai orang Indonesia. Kemudian kita juga based on-nya adalah perusahaan R&D riset dengan menemukan benih unggul. Dan kami bermitra sekitar 17.000 petani produksi, ya, petani produksi bukan petani konsumsi ya. Dan 70.000 tenaga kerja polinator yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Polinator ini artinya adalah pekerja yang aktif atau yang memang spesifikasinya untuk aktivitas polinasi, produksi bibit unggul. Seperti itu. Dan yang selanjutnya benih eWindow ini telah digunakan oleh lebih dari 7 petani Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama petani-petani hortikultura. Kemudian juga kita sebenarnya sudah lebih dari 150 varietas benih unggul berkualitas tinggi. Tapi dari 150 varietas ini karena kita fokusnya kepada urban ya, jadi petani perkotaan, ada sekitar 50%-nya, 70-80 varietas ini bisa mengakomodir kebutuhan para petani-petani yang ada di kota. Jadi selebihnya ini ada varietas-varietas yang memang dikhususkan untuk dataran tinggi ya misalkan. Kemudian memang ada spesifik tersendiri varietas yang memang tidak masuk dalam kategori varietas yang untuk urban. Kemudian kami juga memiliki teknologi mutakhir yaitu molecular marker untuk mempercepat penemuan benih unggul. Dan yang terakhir tentunya benih ini untuk kebutuhan dalam negeri, walaupun kemarin di akhir 2019 kita juga sudah mulai ekspor ke Thailand untuk kangkung. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya salah satu dari isu kenapa kita juga akhirnya gencar untuk melakukan kampanye menanam sayuran, karena memang informasi simpel ini itu terkait mengenai konsumsi sayur dan buah masyarakat di Indonesia ini. Di Indonesia ini baru 180 gram per kapita per hari. Jadi dari standarnya sendiri yang 400 gram per kapita saja 50%-nya kita kurang. Ya, jadi kebutuhan sayur ini sebenarnya kalau kita mengikuti konsumsi harian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini masih perlu ditingkatkan lagi. Makanya kita mungkin membantu atau mengkampanyekan ini dari rumah ke rumah, dari komunitas-komunitas. Oke, selanjutnya adalah terkait mengenai urban farming secara umum ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tapi 4 terbesar ini biasanya yang secara singkat bisa kita kasih contoh. Yang pertama yaitu manfaat kesehatan. Nah, manfaat kesehatan ini bisa berupa makanan, kemudian hidup sehat, tapi yang paling
contoh simpelnya adalah kalau kita melakukan aktivitas urban farming, kita bercocok tanam, pasti kita mengeluarkan tenaga, energi, kemudian mengeluarkan keringat. Kemudian juga kita bisa refresh secara otak. Nah, dari situ kesehatan tubuh dan pikiran kita bisa terakomodir. Itu salah satu simpelnya ya. Kemudian yang kedua dari manfaat sosial. Nah, manfaat dari sosial ini sebenarnya bisa terlihat dari yang sekarang kita berkumpul di sini. Akhirnya kita berkomunikasi, ketemu sama orang-orang baru, membentuk komunitas. Ini salah satu contoh dari manfaat efek sosial ini. Kemudian secara ekonomi, ini sampelnya adalah kalau misalkan kita menanam sayuran, kita bisa menghemat, misalkan ya secara kasarnya kita bisa menghemat pengeluaran pembelian sayur, misalkan. Apalagi kalau misalkan lagi tinggi-tingginya harga cabai nih, misalkan, atau bawang merah misalkan, kita bisa menanam sendiri di sini. Saya rasa secara nilai ekonomi kita bisa bisa terbantu dari situ, dan kita juga bisa tahu bahwa apa yang kita makan adalah yang kita tanam. Secara kesehatan juga kita tidak akan ragu untuk mengkonsumsi sayuran itu. Dan secara ekologi, ini mungkin saya analogikan atau saya kasih gambaran kalau misalkan kita datang ke satu tempat, di mana tempat itu yang satu kita tidak ada tanamannya, yang satunya kita tempat yang ada tanamannya. Pasti secara energi, secara udara juga pasti berbeda ya. Jadi udaranya lebih sehat. Jadi secara ekologi ini dengan kita bercocok tanam, ada tanaman menyegarkan udara kita sehingga yang kita hirup juga tentu saja sehat. Selain itu juga ekologi ini bisa berkaitan dengan pemanfaatan limbah rumah tangga yang kita proses menjadi pupuk organik, atau juga terkait dengan penanganan air ya supaya lebih sehat lagi. Oke, ini manfaat secara umum ya. Yang lainnya masih ada, tapi ini 4 manfaat besarnya. Selanjutnya selain manfaat urban farming ada, nah ini adalah pemetaan yang kami lakukan terkait dengan program urban farming. Jadi urban farming di sini sebenarnya kalau kita melihat dari istilah pengertiannya, urban itu kan kota, tapi ternyata aktivitas urban farming ini tidak hanya di kota saja, tapi kalau dilihat dari rangkaiannya, ternyata bisa dilakukan di beberapa area. Seperti contohnya ada area komersial misalkan di mall, kita bisa melakukan itu. Kemudian juga ada di industrial, jadi kita beberapa mitra kita tuh ada di kawasan industri, kita bikin satu demplot, kita kemitraan, dan di situ kita mengedukasi karyawan-karyawan yang terkait dengan dengan urban farming ini. Jadi contohnya kita masuk ke waktu itu ke AHM ya, AHM itu Astra Honda Motor pernah juga. Kemudian ada beberapa perkantoran juga yang kita bekerja sama untuk kampanye ini. Ada juga yang institusional tuh seperti di pemerintahan. Jadi kita sudah banyak sekali bekerja dengan pemerintahan untuk program-program, misalkan ada program toga ataupun program lorong hijau dan yang lain-lain. Kemudian juga di sini ada ada sekolah ya. Jadi dari mulai SD, SMP, SMA sampai berukuran tinggi juga kita bekerja sama untuk terus aktif dalam mengkampanyekan urban farming di sini. Kemudian juga sampai ke ujung tuh, jadi ada yang mungkin dilihat dari gambarnya adalah pinggiran kota ya. Jadi pinggiran kota sampai ke yang pedesaan. Kenapa di sini juga pinggiran kota masuk? Karena sekarang tidak hanya di kota-kota besar, karena di kota-kota besar seperti Jakarta ini memang space-nya kan sudah agak susah ya. Kemudian yang berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup orang-orang, kota-kota penunjang di Jakarta akhirnya membuat gaya hidupnya hampir sama dengan orang kota. Sehingga juga butuh sentuhan atau butuh kampanye juga untuk urban farming ini masuk ke kota-kota penyangga, seperti itu. Jadi urban farming di sini tidak terkait hanya dengan kota-kota besar, tapi kota-kota penyangga, kota-kota kecil juga sekarang dibutuhkan. Karena memang tadi masyarakat itu di pedesaan pun sebenarnya sama bayi, kemudian anak-anak balita susah untuk mengkonsumsi sayuran. Jadi saya rasa urban farming di sini tidak melulu ngomongin masalah di kota, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya
Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk bisa meng-grab teman-teman yang ada di lapangan, kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan mereka, keluh kesahnya mereka seperti apa. Nah, ada 3 aktivitas yang biasanya kita lakukan untuk sebelumnya, mohon maaf. Nah, ada 3 aktivitas yang kami lakukan terkait dengan urban farming ini. Jadi yang pertama yang biasa kami lakukan adalah edukasi urban farming. Salah satu contohnya yang sekarang kita lakukan. Dan di gambar ini adalah beberapa contoh dari yang sudah kita lakukan dari sekian puluh aktivitas. Salah satunya di sini ada dari TK, dari SD, SMA, kemudian ada dari komunitas garden waktu itu, komunitas landscaping, ibu-ibu PKK, kemudian ada komunitas waktu itu ini yang pertama adalah di salah satu radio di Jakarta Timur. Jadi kita sudah merambah dari mulai yang paling dini sampai yang sudah yang sudah pensiun ya. Jadi urban farming ini lininya sangat besar. Seperti itu. Jadi edukasi yang pertama kita lakukan. Yang kedua, next, lain edukasi yang kita lakukan, yang kedua adalah kita membuat salah satu demplok percontohan. Jadi dari beberapa mitra kita, contohnya kita bekerja sama dengan sekolah ya, misalkan waktu itu ada dengan NGO, kita kerjasama dengan beberapa sekolah SMA di Jakarta, kita keliling, kita ngasih edukasi dan kita memberikan satu demplot atau demonstrasi plot di pojok sekolah seperti itu. Tujuannya banyak sekali. Ada salah satunya adalah mengedukasi masyarakat terkait makan sayuran. Ada juga memanfaatkan teknologi waktu itu adalah Facebook dan Instagram untuk mereka aktif bagaimana mengkampanyekan itu melalui sosial media. Tapi dengan proses bercocok tanam yang mereka update di sosial media. Seperti itu. Ini beberapa contoh, ada yang di gedung, kemudian ada di sekolah, ada juga di ini salah satunya yang pertama adalah di public space ya, tapi taman berbayar seperti itu. Nah, demplot ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya visi misi sama dengan kita, baik itu pemerintahan, kemudian komunitas, kemudian juga perkantoran, ataupun juga dengan sekolah-sekolah. Nah, persyaratannya simpel. Biasanya kita menghindari untuk kemitraan dengan personal, karena kalau personal biasanya kita agak susah untuk menyambung ke teman-teman. Kita biasanya mengutamakan untuk yang memiliki komunitas, jadi memiliki massa ya. Contohnya itu, kalau sekolah kan jelas ya, mereka punya massa yang banyak. Komunitas berkebun seperti ini, komunitas Superindo Berkebun kan punya komunitas juga. Kemudian ada salah satu perusahaan pengelola gedung, mereka untuk untuk mengedukasi di gedung itu, contohnya gedung apartemen misalkan, atau gedung perkantoran. Jadi kita menghindari untuk secara personal dulu, karena biar kita juga bisa mengedukasi itu tidak ke satu orang, tapi langsung ke banyak pihak, sehingga efeknya domino ya, bisa langsung menyebar kemana-mana. Dan yang ketiga yang kita lakukan adalah selanjutnya, nah ini kita biasanya melakukan salah satu expo ya. Expo ini kayak pameran kecil yang tujuannya kalau kita sudah berhasil dengan salah satu mitra itu, kita mengeksposur itu dengan satu event supaya geliat ini, kemudian kampanye ini terus berlanjut ke masyarakat lebih luas. Kita biasanya mengadakan ini. Ini 3 aktivitas basic yang kita lakukan di urban farming. Selain based on dari kita yang kita lakukan adalah penjualan benih ya, tapi ini 3 aktivitas inti yang sampai sekarang kita lakukan. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa jenis konsep urban farming yang kita lakukan di masyarakat yang tadi saya bilang di beberapa sektor yang Evindo lakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan urban farming atau demplot ini di rooftop, yaitu rooftop farming. Jadi rooftop ini bisa juga dijadikan sarana untuk bercocok tanam ya, tentunya dengan konsep yang ramah lingkungan lah ya, dan yang fleksibel, bisa dipindah, kemudian juga bisa bisa di move di beberapa tempat dan dimodifikasi. Yang kedua, selain rooftop farming ada apa? Next.
Di sini juga ada yang namanya vertical farming atau orang bilangnya vertikultur. Vertikultur ya, vertikultur itu kan berasal dari kata vertikal. Jadi budidaya tanaman dengan konsep memanfaatkan space ke atas, namanya vertical farming. Ini juga kita lakukan di beberapa tempat. Jadi yang paling penting adalah di urban farming ini selain juga sehat, kita memperhatikan satu poin terkait dengan estetika kebun itu sendiri. Jadi vertical farming ini biasanya dipakai untuk space-space yang memang minim, ya, minim tempat. Kemudian juga terkait dengan pencahayaan yang mungkin kurang ya di Jakarta atau di perumahan yang padat penduduk seperti itu. Kita lanjut, selain vertical farming ada apa? Ada juga land farming. Land farming ini kebalikan dari vertical farming, yaitu horizontal ya. Kalau tadi vertikal, ini tentu saja tidak begitu saja horizontal, kita juga memadukan, kemudian juga kita juga bisa memanfaatkan kontur biar tidak terlalu flat, tidak seperti konvensional banget, jadi kita bisa memanfaatkan kontur, pengelompokan, supaya juga estetikanya tetap terjaga. Ini land farming. Oke, satu lagi ada juga hidroponik farming. Hidroponik farming ini mungkin yang lain sudah tahu ya bahwa hidroponik ini budidaya tanaman memanfaatkan air sebagai medianya. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada juga lanjut, ada juga ada konvensional farming, seperti yang tadi saya bilang, kalau konvensional farming lebih cenderung flat ya, jadi seperti yang kita lakukan di pekarangan atau petani-petani konvensional. Lanjut. Ada yang selanjutnya adalah community farming. Community farming ini kita lakukan biasanya untuk komunitas-komunitas tertentu, misalkan ini biasanya komunitas di beberapa RT misalkan, atau komunitas berkebun seperti ini. Jadi kita namakan community farming. Ada juga yang selanjutnya terakhir adalah decorative farming. Decorative farming ini biasanya kita pakai untuk beberapa acara event ataupun kita aplikasikan ke agrowisata. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa implementasi urban farming yang kami lakukan. Yang pertama ada microgreen. Microgreen ini lagi kita develop ya, bentar lagi kita launching. Kemudian juga kita bisa manfaatkan ini ada di gang sempit. Contohnya kita ada di salah satu di kecamatan di Bandung. Ada juga di rooftop di Pulau Gadung. Ada juga di salah satu perkampungan di Purwakarta, mitra kita. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah selain kita juga manfaat kita bisa bercocok tanam, kemudian kita juga bisa memanfaat empat tadi. Kita di sini ada peluang bisnis dari turunan-turunan urban farming itu sendiri. Yang pertama adalah kita bisa juga memanfaatkan kemasan-kemasan makanan yang ramah lingkungan yang terbuat dari sayuran. Yang keduanya tentu saja penghijauan ya, lingkungan pekerjaan. Kemudian ada juga tanaman dalam pot, kita juga bisa menjual tanaman buah ataupun modul-modul tanam seperti modul hidroponik dan lain-lain. Kita juga di urban farming ini bisa memanfaatkan agrowisata sebagai peluang bisnisnya. Kemudian juga ada juga terkait masalah konsumsi, kemudian penghematan yang tadi saya contohkan, nilai ekonomisnya. Dan yang terakhir juga ada paket-paket pelatihan yang bisa berbayar sehingga bisa dijadikan salah satu alternatif peluang bisnis di kelompok urban farming ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya di beberapa yang sudah kita melakukan mitra. Ini ada kayak rendang kangkung ya. Kita ada di Sumatera Utara. Kemudian juga sebenarnya ada contoh lagi, ada teh marigold yang sudah kita kolaborasikan dengan tim kita yang ada di Lampung kalau tidak salah. Jadi ada petani yang memanfaatkan marigold maharani kita sebagai teh. Atau yang sekarang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tahu ya bahwa bunga telang itu juga salah satu alternatif untuk jadikan teh. Kemudian ada juga nih di Makassar, ini juga bikin cemilan banyak sekali nih macamnya, dari mulai pokoknya ini sayuran ada yang dari pakcoy, bayam dan yang lain-lain. Jus juga termasuk di sini, jus dan
puding kalau nggak salah termasuk di dalamnya. Kemudian dari segi agrowisata ada contohnya, ada tadi ada di Kediri, kemudian ada juga di Pandeglang, dan yang terakhir adalah kami di Purwakarta juga membuat sendiri, ini namanya Urban Farming Center, bisa dicek juga di Instagramnya. Ini real yang ada di kita, yang kita komersilkan, cuma sayangnya sampai saat ini selama pandemi di pertengahan Maret kita masih tutup, belum bisa visit. Jadi selain manfaat dari apa yang tadi kita sampaikan, ternyata nilai benefit atau nilai komersil dari urban farming ini turunannya banyak, bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang mungkin pengen membuka bisnis ataupun membuka peluang bisnis, menambah penghasilan. Selanjutnya mungkin, nah, jadi kurang lebih seperti itu, pendahuluan dari apa yang kita lakukan terkait dengan urban farming PT ISWSIP Indonesia. Untuk lebih detailnya mengenai bagaimana cara-cara menanam, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa dilanjutkan nanti di sesi selanjutnya. Sementara sharing dari saya cukup sekian, Pak Arya, saya kembalikan ke Pak Arya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Kang Fatur. Wah, tadi menarik ya. Ini ada sedikit pengantar dan pengingat lagi ya. Jadi teman-teman mungkin yang sudah dulu mengikuti kelas urban farming itu apa, jadi mengingatkan kembali karena memang masa-masa pandemi ini sebenarnya memang urban farming ini jadi salah satu solusi. Salah satunya memang selain untuk berkegiatan di rumah, tentunya untuk kita bisa menggunakan output dari urban farming itu sendiri. Kalau kita nanamnya sayur ya, begitu. Baik, untuk sesi berikutnya kita ada Kang Iqbal. Kang Iqbal akan sharing tentang budidaya tanaman sayur di musim hujan. Jadi sesuai tema besar hari ini adalah berkebun riang walau hujan datang. Nah, ini ada pawang hujan. Oh maaf, bukan pawang hujan. Bukan. Jadi Kang Iqbal ini adalah bagian dari tim urban farming dari Ewindo juga. Silakan Kang Iqbal. Ya, terima kasih Mas Arya. Nama saya Iqbal. Kebetulan saya rekan kerja dengan Mas Fatur Rahman. Saya bekerja di PT ISWSIP Indonesia bagian urban farming. Boleh langsung aja Mas di-share slide-nya. Jadi untuk ini kemarin diminta untuk akan share tentang budidaya tanaman hortikultura di musim penghujan. Jadi nanti saya share beberapa jenis penarik, kemudian teknik-teknik budidaya yang harus diperhatikan sebelumnya, ada pemberian pupuk juga, kemudian juga nanti ada tips, sedikit tips lah. Ya, ini lanjut aja Mas. Di farming Ewindo sudah dari 2016 sih, kalau Mas Fatur lebih senior dari saya sebenarnya. Oke, jadi kalau musim penghujan sebenarnya kan debit air itu akan lebih banyak ada, terus kemudian juga kebutuhan dari sayur untuk kebutuhan airnya juga akan maksimal. Walaupun kebutuhan maksimal, tapi kalau misalkan terlalu banyak juga itu akan ada kendala juga dan tantangannya. Nah, petani urban juga harus mewaspadai ini yang bisa menyebabkan gagal panen, gagal menanam itu pas musim hujan. Ya, next. Yaitu persiapan lahan. Nah, persiapan lahan, misalkan kalau misalkan rekan-rekan di sini, rekan-rekan di Superindo berkebun dan rekan-rekan yang Kang Iqbal suaranya agak hilang-hilang ya. 10 cm. Ya. Siap, sudah jelas Sebentar, lagi. saya ganti. Saya pakai headset. Coba. Oke. Jadi ini untuk persiapan, jadi kita
misalkan kita nanam di lahan yang lebih luas atau punya lingkungannya yang punya luas. Halo Mas, ada? Ada, silakan. Oke, kita mau buat bedengan nih, misalkan 40 cm, misalkan tujuannya itu adalah kelembaban tanah di sekitar perakaran juga dapat terkontrol, jadi tidak berlebihan airnya, kemudian drainasenya juga berimbang. Kemudian, nah sebenarnya tadi yang disebut oleh Mas Fatur sebelumnya itu kan ada beberapa contoh-contoh urban farming. Sebenarnya itu juga salah satu upaya untuk minimalisir dari pengaruh air hujan yang terlalu banyak, yaitu bisa menggunakan planter box, planter bag, kemudian bisa tadi pakai vertical farming. Jadi memakai wadah-wadah itu adalah salah satu untuk mempersiapkan kita bercocok tanam di musim hujan. Ya, bisa lanjut Mas. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan jarak tanam. Nah, ini juga sangat penting sebenarnya untuk beberapa jenis tanaman. Jadi seperti kayak tanaman sayur buah nih, cabai, tomat, itu tuh ada jarak tanamnya 50 cm. Jadi setiap individu dia ada ruang untuk berkembang dan bertumbuh, jadi tidak saling tabrakan. Nah, itu juga nanti minimalisir dari penyebaran OPT, jadi dari hama penyakit. Kemudian juga ini ada beberapa saya contohkan, ada sayuran daun, itu kalau di pot polybag itu jaraknya 20 cm gitu. Terus kemudian sayuran buah rambat itu minimal 30 cm. Nah, ini juga bisa dilihat jarak tanam. Jadi kita ada beberapa metode nih, ada single row planting method, double row planting method, dan triple row staggered. Jadi saling silang. Nah, ini juga harus dipastikan seperti ini. Kenapa? Karena itu untuk minimalisir pas musim penghujan. Kenapa sih musim hujan harus dijarak atau gimana? Sebenarnya ini juga untuk meminimalisir dari gangguan hama. Jadi kalau misal karena musim hujan biasanya hama penyakit dari bakteri sama jamur itu minimalisir pencegahan dari terinfeksinya dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Oke, next Mas. Kemudian juga setelah jarak tanam, kita juga harus diperhatikan intensitas cahaya matahari. Bisa rekan-rekan ketahui juga, apabila musim hujan, biasanya kan intensitas cahaya matahari juga tidak terlalu lama atau tidak terlalu cerah. Nah, itu bisa mengakibatkan jadi proses fotosintesis terganggu. Untuk informasi saja, kebutuhan sinar matahari untuk jenis-jenis tanaman hortikultur atau dengan sayuran itu minimal mendapatkan sinar matahari, paparan sinar matahari yang maksimal itu sekitar 6 jam per hari. Nah, kalau misalnya intensitas cahaya mataharinya rendah, otomatis kita juga harus tadi saling bersambung nih dengan jarak tanam. Jadi jarak tanamnya ada single row atau pakai double row. Jadi dengan sistem ini, cahaya matahari dapat mengenai semua tanaman, jadi tidak ada yang tertutupi, tidak satunya lagi yang dapat intensitas cahaya yang sangat besar gitu. Jadi juga pertumbuhannya tidak merata. Dan ini juga sistem ini itu diharapkan jadi sinar matahari juga dapat mengenai semua tanaman, dan ini juga minimalisir timbulnya iklim mikro yang dapat mengacu perkembangan penyakit. Tadi nyambung lagi sih sama jarak tanam. Oke, lanjut Mas. Kemudian dengan ini pengendalian OPT, jadi hama penyakit, mungkin kalau ini ada secara manual, kemudian secara kimia dan biologi. Sebenarnya untuk secara manual itu bisa dengan dipetik, itu udah cara yang terbaik dan menurut saya secara terbaik dan cara yang paling safe gitu kan. Di manual tinggal di potek atau dihilangkan saja tanaman yang kena penyakit. Terus nanti secara kimia nanti saya akan jelaskan nih setelah ini. Kemudian secara biologi itu bisa memutus mata rantai, mengusir, menyediakan musuh alami, atau pengendalian gulma dengan penggunaan mulsa. Jadi untuk musim hujan karena air banyak, biasanya gulma itu cepat tumbuhnya gitu. Jadi
penggunaan mulsa juga itu secara biologi bisa memperlambat penyebaran gulma dan mengganggu sayuran kita. Untuk memutus mata rantai bisa pakai apa? Bisa pakai lem lalat atau pakai lampu. Biasanya lem lalat ini ada juga di Superindo, bisa digunakan gitu kan. Ini udah pasaran dan lebih aman juga. Kemudian mengusirnya itu pakai kamper, pakai bawang putih, buah mahoni, buah nim. Ini banyak lagi macamnya untuk secara biologi. Kemudian menyediakan musuh alami untuk lahan-lahan yang lebih luas mungkin ya, untuk yang petani konvensional biasanya pakai burung hantu, ular, tapi misalnya urban sih nggak terlalu memakai musuh alami ini. Biasanya musuh alami misalkan thrips atau aphid itu bisa pakai, ada semut, biasanya mereka akan memakan hama-hama yang ada di sayuran. Kemudian juga secara biologi bisa menggunakan aplikasi pupuk organik dengan ditambah dengan agen hayati Pseudomonas fluorescens. Ini biasanya udah ada di pasaran setahu saya. Jadi ada pupuk organik dan sekaligus sebagai fungisida alami untuk mengendalikan populasi bakteri dalam tanah. Jadi ada juga nih pakai trichoderma yang itu juga bisa digunakan pengendalian hama pada musim hujan secara biologi. Bisa lanjut lagi, Mas? Ya, kemudian ini tentang penyakit. Nah, kita bisa mengidentifikasi nih dari penyakit yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Karena di musim penghujan tadi saya bilang berkembangnya bakteri, kemudian jamur itu sangat pesat. Biasanya juga petani-petani konvensional akan meminimalisir penanaman jenis-jenis sayuran tertentu. Sebenarnya untuk yang paling cocok nanti akan kita bahas lagi setelah ini, cocok sayuran daun. Ini kita contohkan lagi tentang layu bakteri. Jadi ini bisa mungkin rekan-rekan di sini pernah ada pengalaman dengan layu seperti ini. Contohnya kalau dibuka itu biasanya batangnya itu warna coklat. Terus kemudian kalau air dia akan ada alergen melarut gitu kan si bakterinya. Nah, batang utamanya tampak hijau tegap, sedangkan tangkai daun dan helaian daun tampak pada siang hari itu dia akan agak layu gitu. Dan nanti sore, setelah sore itu akan segar kembali. Itu identifikasi layu bakteri nih. Dan ini juga bisa dilihat juga sama ibu bapak, biasanya layu bakteri itu ada di batangnya itu kayak cair atau ada agak lembek, atau itu biasanya itu dari bakterinya gitu kan, ada populasi bakteri yang ada di dalam batang itu. Nah, ini juga diakibatkan karena kelembaban tinggi, karena kita di iklim tropis ya, otomatis kelembabannya juga sangat tinggi, dan ini juga curah hujan yang sangat tinggi. Bisa lanjut lagi, Mas. Kemudian tanaman yang biasanya ini juga pengendalian bisa dilakukan dengan pergiliran tanaman. Jadi dengan tanaman yang bukan inang, misalnya jagung. Di Superindo juga ada jagung yang kita jual di benih personal pouch, itu bisa dipakai sama ibu-ibu, sama rekan-rekan sekalian, atau aplikasi senyawa belerang pada persiapan lahan, pemupukan rendah N agar tanaman tidak terlalu berair, terus mencabut dan memusnahkan tanaman yang sudah terinfeksi. Pastinya itu merupakan pengendalian yang sangat praktis dan tidak mengeluarkan biaya sebenarnya. Kemudian aktivasi bakterisida berbahan aktif, asam oksalonik, dazomet, dan tembaga oksida. Ini mungkin pilihan bila menggunakan metode dengan secara anorganik. Kalau secara organiknya itu dibuang saja, atau tadi penerapan dengan belerang, bahan aktif belerang itu bisa digunakan. Jadi ini contohnya nih tumpang sari dengan jagung. Mungkin kalau rekan-rekan kalian ada lahannya, bisa ditumpang sari dengan jagung. Jadi penanaman cabai dengan jagung di selang-seling di sekelilingnya. Oke, lanjut lagi, Mas.
Nah, ini bercak bakteri. Tadi kalau tadi layu bakteri, ini bercak bakteri. Mungkin rekan-rekan pernah mengalaminya di tomat atau di terong, di cabai nih. Biasanya ada bercak bakteri Xanthomonas. Gejalanya bisa dilihat itu misalnya ada bercakan kecil, hitam, dan basah. Nah, biasanya bakteri itu biasanya basah tuh. Jadi itu ada populasi bakteri di situnya. Dan pada buah juga berwarna kecoklatan hitam, bisa mencoklat, dan diraba juga terasa cekung, kering, dan mengeras. Pada batang bercak berwarna hitam, kecoklatan, dan tampak memanjang. Misalnya ada gurat gitu hitam. Nah, ini bercak bakteri ini Xanthomonas tidak hanya menyerang sayuran aja. Waktu musim penghujan biasanya padi juga dia terserang Xanthomonas. Jadi hati-hati nih kalau misalkan bercocok tanam dengan tanaman yang lainnya, terus tanaman-tanaman pendukung seperti mungkin nanam pepaya atau nanam buah-buahan yang lainnya. Ini Xanthomonas cukup bercak bakteri ini cukup bakterinya cukup umum, jadi dapat menyerang berbagai macam jenis tanaman. Jadi harus diperhatikan juga nih lingkungannya. Kemudian karena bercak bakteri ini bisa muncul karena ada kondisi hangat seperti yang tadi juga layu bakteri, dan ini juga penyebarannya itu terjadi dari cipratan air ketika air hujan maupun dalam penyiraman. Bisa lanjut, Mas? Tentang teknik pengendaliannya, untuk secara kimiawi atau anorganik bisa pakai agrep, maaf ini merek, atau menggunakan bakterisida. Bahan aktifnya streptomisin. Biasanya kalau ada bakterisida atau pengendali bakteri, ada misin-misinnya, itu biasanya itu memang khusus untuk serangan bakteri. Kemudian kalau secara biologi bisa melakukan pergiliran tanam dengan tanaman yang bukan inang, seperti kacang atau jagung. Kembali lagi, jadi ini secara biologi nih. Kemudian pemupukan rendah N, supaya tanaman tidak terlalu berair, dan mengatur jarak tanam. Sekali lagi, jarak tanam diperhatikan, jadi agar tidak terlalu rapat. Dan satu lagi, cara biologinya adalah melakukan pemangkasan daun-daun tua untuk mengurangi kelembaban di sekitar tanaman. Jadi ada tuh, misalnya ada tanaman cabai, tapi kita pangkas bawahnya selain untuk merangsang pembuahan, itu juga bisa digunakan sebagai teknik dari untuk menjaga kelembaban di sekitar tanaman. Ya, lanjut, Mas. Lanjut, kemudian tentang ini hawar, ini bisa penyebabnya jagung, hawar maksudnya jamur, hawar Phytophthora. Gejalanya biasanya menyerang daun, batang, dan buah. Kemudian kalau nyerang daun biasanya menjadi busuk atau lodoh, tapi tidak berair. Biasanya jadi kalau jamur karakteristiknya serangannya berbeda dengan yang bakteri. Kemudian batang menjadi menyempit, dan kemudian juga warnanya hitam, dan buah juga akan warna hitam dan sedikit lembek. Ini sering terjadi musim hujan. Untuk beberapa kondisi lingkungan, ini penyakit ini bermasuk rendah dan kelembabannya tinggi. Dan ini juga penyebarannya kembali lagi melalui percikan air karena intensitas air hujannya sangat besar dan angin. Pengendaliannya bisa next, Mas. Pengendaliannya bisa dilihat sama seperti tadi. Salah satunya adalah memangkas daun-daun di bawahnya itu kayak untuk menjaga kelembaban. Kemudian juga yang pasti harus membuang dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang. Kemudian bisa juga untuk pengaplikasian fungisida yang secara kimiawinya ini berbahan aktif wolfet, chlorothalonil, kaftan, ziraman, kozeb, dan fungisida sistemik. Kalau misalkan rekan-rekan di sini mau menggunakan fungisida. Dan ini juga kalau musim penghujan disarankan untuk menggunakan bahan perekat dalam pengaplikasian dari fungisida tersebut. Next,
ini lanjut ke pemupukan. Jadi seperti tadi rekan-rekan yang rekan-rekan ketahui. Jadi ada tadi pertama itu tentang mempersiapkan lahan, kemudian mengatur jarak tanam, melihat intensitas cahaya matahari, pengandaian OPT, dan yang keempat ada tentang pemupukan. Nah, pemupukan itu teman-teman yang udah berkebun udah tahu nih, ada nitrogen, fosfor, kalium. Jadi kalau nitrogen itu membantu fase vegetatif, kalau fosfor itu fase generatif, dan kalium itu bisa memperuat bagian tanaman atau membuat akar batang supaya dan pencerahan warna buah. Nah, kalau pupuk organik bisa menggunakan pupuk kandang, kompos, bokasi, pupuk organik cair berbentuk butiran, pupuk hayati itu yang pupuk yang mengandung mikroorganisme. Tadi yang saya sebutkan ada beberapa macam organisme yang bisa menjaga kesuburan tanah, terus bisa pengaplikasian trichoderma itu juga salah satu dari jenis pemupukan dan pengulangan hama. Nah, kalau misalkan musim hujan, tipsnya ada mengurangi penggunaan nitrogen. Kenapa? Di air hujan sendiri N-nya cukup tinggi, jadi nanti juga bisa berpengaruh terhadap tanaman. Dan salah satunya adalah mengurangi nitrogen. Jadi menurut saya kurangi penggunaan urea atau ZA yang benar-benar pupuk nitrogen, tapi gunakan aja NPK yang seimbang. Jadi kayak yang NPK biasanya NPK yang dosis rendah aja 16 atau 15 itu bisa digunakan. Kemudian gunakanlah pengaplikasian pupuk itu secara ditugal atau dibenamkan dalam sekitaran tanaman. Itu salah satu tipsnya untuk pemupukan. Bisa next lagi, Mas. Ini kita akan masuk ke rekomendasi varietas. Salah satunya, jadi ada beberapa contoh nih saya akan saya sebutkan. Pertama tomat permata. Tomat ini ada di Superindo, jadi buat rekan-rekan bisa didapatkan di Superindo juga, tomat permata F1. Rekomendasinya penanamannya adalah waktu tanamnya Oktober-November. Ini kan musim berber, biasanya musim hujan ya. Jadi rekomendasinya itu Oktober-November untuk ditanam. Dan ini tepat nih September, sebentar lagi Oktober udah harus dan hujan juga udah ada. Jadi Oktober-November bisa langsung ditanam nih tomat. Kemudian panennya itu sekitar medio Januari-Februari. Ini tomat. Kemudian next lagi contohnya lagi. Tentunya tanaman sayur daun, ini salah satunya Caesim dan Cinta, Caesim Cinta. Jadi ini saya ngambil contohnya Caesim, sebenarnya untuk pakcoy, kemudian juga ada pakcoy Nauli atau sawi Dakota yang ada di Superindo, ini karakteristiknya sama nih. Sebenarnya ini bisa sepanjang tahun, tapi akan lebih bagus lagi karena kebutuhan airnya juga sangat tinggi untuk tanaman sayur daun. Ini untuk musim-musim penghujan, bisa dioptimalkan penanamannya. Jadi waktu tanamnya bisa antara medio November-Desember sampai Januari, dan waktu panennya itu karena ini cukup singkat, Desember, Januari, Februari, jadi 1 bulan. Biasanya ini kan umur tanamannya juga nggak terlalu lama ya, cuma sekitar 30-40 hari udah siap panen, 20-30 hari udah siap panen. Next lagi, setelah Caesim, tanaman sayur daun, kemudian ya ini terong mustang. Sekali lagi juga ini terong mustang bisa didapatkan di Superindo terdekat. Kami rekomendasikan untuk waktu tanam itu pas Oktober, November, Desember. Kemudian nanti panennya 3 bulan kemudian, misalnya Januari, Februari, dari Desember, Januari, Februari. Jadi ini waktu yang tepat mungkin untuk ibu-ibu, untuk rekan-rekan sekalian untuk menanam terong. Lanjut lagi, itu ada buncis perkasa. Nah ini juga waktu tanamnya itu September, Oktober, November, Desember. Nah nanti waktu panennya adalah Januari, Februari, dari November, Desember, Januari, Februari.
Sekali lagi buncis perkasa juga ini bisa didapatkan di Superindo. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah seledri Amigo. Ini juga waktu tanamnya sekitar Oktober-November. Kemudian waktu panennya itu antara Desember sampai Januari. Nah, untuk sayuran seledri ini masa tanamnya mungkin akan lebih lama, tapi dan kebutuhan airnya juga lumayan sangat tinggi nih untuk sayuran seledri karena harus kelembabannya selalu terjaga. Nah, ini bisa didapatkan juga di Superindo pastinya. Kemudian yang terakhir ini tentang jagung bonanza atau kumala, ini juga ada di Superindo. Nah, ini sebagai tanaman pendamping nih. Tadi kan, jadi kalau tanaman kayak cabai, tomat, kemudian terong itu dari satu famili yang sama. Nah, sebagai penyeimbang atau tanaman dampingannya supaya tidak saling berdekatan, biasanya pakai jagung. Nah, kami contohkan ini ada penggunaan jagung bonanza atau kumala. Bonanza itu yang jagung manis warna kuning, dan jagung kumala itu yang jagungnya warna putih. Ini juga bisa didapatkan di Superindo. Medio tanamnya bulan Agustus September, kemudian waktu panennya bisa ini 3 bulan, jadi ada Oktober November. Oke, ini slide yang selanjutnya, mungkin slide yang terakhir, tipsnya untuk pada musim penghujan, pokoknya lakukan sanitasi lingkungan, terutama gulma di sekitar penanaman. Jadi sanitasi lingkungan, jadi kebersihan lingkungan, kebersihan kebun, kebersihan tempat kita bercocok tanam juga harus dijaga, karena biasanya kalau kotor atau banyak sampah itu jadi media untuk berkembang biak bakteri, jamur, apalagi pas musim hujan. Sebagai pemacunya kan musim hujan, jadi hujannya banyak, unsur N-nya juga banyak di air hujan, itu juga salah satu pemacu terjadinya gangguan terhadap tanaman. Kemudian juga lakukan pergiliran tanaman, jadi jangan menanam dengan jenis yang sama dalam satu bersamaan. Jadi ada selang-seling tadi yang saya contohkan dengan jagung, dengan tanaman yang lainnya. Kemudian juga melakukan penyemprotan pestisida efektif secara bergantian. Jadi kalau ini menggunakan nanti pestisida kimiawi, bisa diganti-ganti nih. Jadi misalkan pas awal menggunakan bahan aktifnya apa, nanti kedua kalinya bahan aktif yang berbeda. Karena kalau secara atau secara gampang mungkin satu merek yang sama. Karena bila digunakan secara berurutan, biasanya si bakteri atau jamurnya ini sudah tahan nih terhadap pengaruh zat aktifnya. Jadi harus dilakukan secara bergantian. Yang keempat, itu bersihkan terlebih dahulu alat-alat pertanian. Nah, ini sebenarnya malah kayak seperti tips untuk mencegah kita dari corona, tapi di tanaman pun juga terjadi demikian gitu. Jadi alat-alat pertanian, kemudian apa yang itu sebagai salah satu media untuk bertukar virus atau bakteri dan jamur. Jadi sebelum menggunakan, tolong cuci, bisa menggunakan deterjen atau sabun, atau dengan menggunakan cairan pemutih juga bisa digunakan sebagai untuk membersihkan alat-alat pertanian yang kita pakai. Dan itu juga sisa-sisa tanahnya yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu itu ada penyakitnya apa enggak, kita pakai lagi, malah menyebarkan penyakit gitu. Jadi sebisa mungkin dibersihkan alat pertanian setelah digunakan. Dan terakhir ini karena musim hujan kan airnya banyak, jadi mengurangi intensitas penyiraman. Jangan terlalu berlebihan juga untuk menyiram sayuran yang kita tanam. Terima kasih waktunya Mas Arya, saya mungkin cukup seperti itu, dan saling mengingatkan kita selalu pakai masker, mungkin itu juga yang salah satu pencegahan kita dari virus corona di pandemi saat ini. Terima kasih Mas Arya.
Baik, Kang Iqbal, terima kasih. Wah, ini tadi menarik sekali ya. Apa namanya, pencerahan. Ya, jadi memang benar-benar nih, mumpung belum tiap hari hujannya, tapi nggak tahu yang di Bogor udah tiap hari belum ya. Tadi beberapa poin dari Kang Iqbal sudah di-share. Nah, baik teman-teman, sesuai jadwal kita kan nanti akan akhiri kira-kira sekitar ya 5-7 menit lagi. Tapi mungkin saya akan simpulkan beberapa poin terkait dengan tema besar kita hari ini, yaitu berkebun riang walaupun hujan datang. Ya, jadi jangan khawatir, tadi tips-tipsnya sudah di-share oleh Kang Iqbal, nanti materinya juga akan kami share. Jadi pastikan juga semua Bapak Ibu sudah isi daftar hadirnya ya, jadi supaya nanti kita bisa follow up untuk bisa sharing materinya. Nah, beberapa poin tadi yang saya catat itu adalah, jadi musim hujan itu memang menguntungkan karena memang kebutuhan airnya maksimal, tapi ada hal-hal yang perlu kebuners perhatikan. Yang pertama adalah persiapan lahan atau wadah menanamnya. Kemudian pengaturan jarak tanam supaya untuk dari OPT, tadi ada yang nanya OPT itu apa ya? OPT itu organisme pengganggu tanaman. Kemudian intensitas cahaya matahari. Poin berikutnya adalah bagaimana pengendalian dari OPT tadi. Kita harus bisa mengidentifikasinya, kemudian tekniknya seperti apa. Kemudian poin berikutnya adalah terkait dengan pemupukan. Dan yang terakhir, ada beberapa varietas yang memang dianjurkan ketika musim hujan datang untuk ditanam. Tadi sesuai dengan apa namanya, nanti bisa dicari juga ya kalau ke Superindo, itu ada tomat permata, ada Chai Sim Sinta, ada terong Mustang F1, ini Formula One ya. Kemudian ada buncis perkasa, ada seledri amigo, kemudian ada jagung bonanza atau kumala. Nah, nanti beberapa tipsnya juga tadi di-share juga oleh Kang Iqbal itu, yaitu kita harus melakukan sanitasi lingkungan, terutama gulma di sekitar pertanaman, melakukan pergiliran tanaman, kemudian melakukan penyemprotan pestisida efektif secara bergantian. Jangan lupa juga bersihkan dulu alat-alat pertanian yang akan kita gunakan dari lahan yang sudah terserang, karena memang sisa tanah-tanah tersebut bisa membawa penyakit juga. Dan terakhir adalah mengurangi intensitas penyiraman ya, karena memang sudah banyak gitu airnya ya. Nah, kira-kira itu tadi poin-poin yang bisa saya simpulkan. Oke, baik. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Waktunya Indonesia Berkebun kali ini. Kolaborasi Superindo dan juga dari Ewindo, Capana Merah. Kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa bergabung kembali di minggu depan. Kita akan membahas tentang microgreen. Jangan lupa, karena kita masih pandemi, 3M-nya tetap diterapkan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun. Saya Arya Kusumo undur diri bersama dengan Kang Fatur, dengan Iqbal. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkebun ya. Ya.